Salam sehat bersama saya, Dr. Faidon Bantuluan. Pada video kali ini kita akan membahas 3 langkah untuk membantu agar kolesterol Anda normal, terkendali, kalau bisa secara alami. Nah, mungkin Anda sekarang adalah orang yang terkena masalah kolesterol tinggi dan sudah lama atau bahkan sudah muncul manifestasinya. Misalnya sudah kena serangan jantung, stroke, dan yang lainnya ya. Kemudian mungkin juga Anda baru periksa ya, tapi masih ragu-ragu, bingung mengikuti saran dokter, tapi pengen nggak mau pakai obat gitu karena mendengar rumor bahwa obat nanti menyebabkan masalah pada ginjal. Saya ingatkan bahwa jika Anda tidak menjalankan pola hidup yang sehat, nggak makan obat kolesterol, malah semakin fatal dampaknya ya. Dan mungkin ada alasan lain. Nah sekarang izinkan saya membagikan tipsnya, tapi sebelum memulai, saya mengucapkan salam kepada Anda dulu. Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom Haleluya, Wilbesiam Yesus Hamasya, salam kebajikan, Rahayu. Oke, setelah Anda mengikuti video ini, kalau bisa sampai habis ya, supaya tidak ketinggalan. Ada 3 tips soalnya yang penting. Setelah Anda mengikuti video ini sampai habis, saya minta target Anda adalah kolesterol Anda di bawah 200, kolesterol totalnya di bawah 200. Nanti kita membahas detailnya gampang pada kesempatan yang lain, atau mungkin Anda bisa melihat yang lain. Tapi saya minta patokannya kolesterol total di bawah 200 mg per desiliter. Oke, to the point saja. Apa yang harus kita lakukan? Ada 3. 1, mencegah. Ya, 1 mencegah. 2, mengoptimalkan. 3, memakai. Saya ulangi ya, mencegah, mengoptimalkan, memakai. Kita bahas satu-satu. Mencegah, apa saja yang harus dicegah? Pertama, yang mungkin Anda nggak waspada adalah gula. Gula yang tinggi, makanan dan atau minuman yang mengandung kadar gula yang tinggi itu berpotensi meningkatkan kolesterol. Loh, kok bisa? Bisa. Karena gula di dalam tubuh kita ketika masuk ke dalam aliran darah berpotensi menyebabkan pengentalan darah. Tubuh bisa mengkompensasinya, ya. Jadi ketika darah Anda menjadi kental, bayangin teh ya, Anda kasih gula, teh itu menjadi lebih kental. Demikian juga dengan darah kita. Nah, ketika mengental, tubuh kita akan berusaha mengencerkannya secara alami kok. Tapi kalau pagi, siang, sore, malam, tengah malam Anda mengkonsumsi yang bergula terus, darah akan mengental terus-menerus sampai pada saatnya nanti tubuh Anda akan menyerah, ya. Jadi hindari gula pasir dalam bentuk gula pasirnya, atau dalam minuman saset, minuman kemasan, atau mungkin ada makanan yang bergula yang mungkin Anda nggak waspada selama ini. Oke. Nomor 2 adalah kurangi goreng. Iya, kalau nggak digoreng memang nggak enak, tapi kalau bisa kurangin, apalagi goreng tepung, ya. Tempe goreng tepung, tahu goreng tepung, udang goreng tepung, itu udah mungkinan tuh, ya. Tepungnya dikurangin, dan kalau bisa, ya kalau Anda makan goreng dari 3 kali sehari jadi sekali sehari, kurangi ya, sedapat mungkin kurangi dan hitung dengan sadar, ya. Kalau Anda mengulangi 2 kali sehari aja, dari misalnya makan 3 kali nih sehari, 3 kali yang sekalinya Anda makan yang ada gorengnya, misalnya siang gitu ya. Tapi jangan dibabat semua ya, jatah pagi siang malam dihajar jadi siang hari ya. Kalau Anda makan satu hari 3 kali makan yang digoreng jadi sekali, katakanlah rata 2 potong. Jadi Anda menguranginya 4 potong nih. 4 potong sehari yang digoreng. Maka dalam 1 tahun, kalau hitungannya 365, saya buletin ke 350 deh biar gampang hitung. 4 kali 350 itu ada 1400 potong gorengan yang Anda cegah masuk ke dalam badan Anda. Artinya, selain mencegah kolesterol menjadi tinggi, karena gorengan menyebabkan kekentalan darah ya, nanti menggumpal, kolesterol bisa naik. Juga mencegah kegemukan, dan yang pasti nih buat kaum perempuan, bikin kulit Anda lebih bagus. Oke, jadi yang kedua goreng. Nah, ketiga, sementara binatang berkaki 4 juga berpotensi menyebabkan kekentalan darah. Misalnya kambing, kemudian sapi atau sapi pendek, mungkin ada yang makan sapi pendek ya, teman-teman makan sapi pendek ada, itu ya nguik-nguik, itu sementara dihindari dulu. Oke. Makan yang tidak berkaki, misalnya ikan ya, atau kakinya 2 maksimal, ayam. Jangan Anda tetap makan kambing terus Anda potong kakinya, terus Anda bilang, "Dok, saya kan makan kambing kakinya dipotong." Jangan cari alasan. Oke. Sementara itu karena mereka makanan berkaki 4 ini dagingnya tinggi, kolesterol tinggi, meningkatkan kekentalan darah, juga menyebabkan kolesterol bisa naik. Nah, alpukat sebetulnya nggak ada masalah. Santan kelapa selama nggak dimasak lama nggak masalah.
buah zaitun nggak ada masalah walaupun berlemak, karena mereka tidak mengandung kolesterol tapi fitosterol. Tapi ketika dicampur gula, ntar kolesterolnya bisa naik. Maka ada orang selalu menuduh makan alpukat kolesterolnya naik. Sebetulnya bukan alpukatnya, tapi ketika alpukat dikasih santan, kasih gula cair, dikasih sirup, blar gitu, darahnya mengental, kolesterol jadi tampak naik. Kata kuncinya di situ, pencegahan ya. Yang kedua adalah mengoptimalkan. Yang kedua mengoptimalkan. Artinya ketika Anda mengkonsumsi makanan yang bisa mengoptimalkan supaya kolesterol terkontrol secara alami, maka kolesterol Anda bisa terkontrol. Apa kata kuncinya? Buah-buahan. Itu sebab mulai hari ini sampai selamanya usahakan makan buah 3 kali sehari, pagi, siang, malam sebelum makan makanan pokok Anda. Ya. Alasannya apa? Nah, pertama, buah mengandung serat larut yang membantu mengikat kolesterol. Ya. Jadi baik serat larut maupun serat tidak larut sebetulnya itu ketika Anda makan, sebelum makan, ntar Anda makan ada gorengannya atau apa, itu lemaknya bisa diblokir. Jadi dengan bantuan buah-buahan itu lemak dan atau katakan Anda keceplosan makan sapi misalnya, keceplosan dengan sengaja. Nah, kalau keceplosannya ini ya sengaja, bukan keceplosan ya. Nah, makan sapi sebelumnya makan buah itu nanti lemak itu bisa terikat duluan sama buah-buahan, jadi tidak terserap terlalu banyak. Yang kedua soal buah-buahan dan kolesterol adalah bahwa buah mengandung vitamin C dan kawan-kawannya ya untuk bekerja membantu mencegah penggumpalan. Jadi kalau misalnya Anda makan gula, nanti sel darah merah, sel darah putih menggumpal, kolesterol juga ikut menggumpal ya. Dengan bantuan vitamin C itu bisa terurai. Apakah hanya vitamin C? Tidak. Fitokimia, mineral yang lain pun membantu mengurai penggumpalan itu. Jadi Anda bisa bayangkan ketika Anda rutin mengkonsumsi makan buah-buahan yang kaya vitamin C, yang paling sederhana misalnya adalah paling gampang ya, pepaya ya, pepaya pundak, lutut kaki enggak, pepaya. Kemudian paprika, kemudian kiwi, jambu biji, tomat, jeruk. Ini adalah buah-buahan yang simple, mudah dicari, harganya relatif ekonomis. Dan ketika Anda rutin makan buah 3 kali sehari, salah satunya pepaya, kalau memang dananya terbatas atau waktunya atau ketersediaannya cuma ada pepaya, ya makan pepaya 3 kali sehari. Ini membantu untuk mengontrol kadar kolesterol Anda. Oke, yang ketiga adalah olahraga. Olahraga ini akan membantu untuk mengontrol kolesterol supaya Anda bisa punya kolesterol yang normal. Selain olahraga tentu menyehatkan badan secara umum, semua orang tahu ya. Nah, apa yang terjadi ketika Anda berolahraga? Ya, pertama, ketika Anda berolahraga, tubuh Anda membutuhkan gula dalam kondisi yang stabil, konstan. Atau kalau gula Anda habis, cadangan gula Anda habis, tubuh akan membutuhkan energi cadangan, yaitu namanya badan keton. Nah, bagaimana caranya? Pertama, si tubuh akan mengeluarkan hormon namanya kortisol yang nanti akan memecah lemak menjadi gula, dan kalau misalnya sangat kurang nanti akan dipecah menjadi badan keton. Juga protein bisa diubah menjadi gula dengan bantuan hormon yang namanya kortisol ini. Nah, kortisol hormon yang bahan bakunya adalah kolesterol. Oke, jadi kolesterolnya kepake nanti untuk membentuk kortisol. Kedua, ketika Anda olahraga secara umum, maka tubuh Anda akan mengalami kerusakan, tanda kutip, jaringan otot. Ya, nah, jaringan otot sebetulnya rusak bukan hanya otot ya, otot sendi juga mengalami kerusakan dan tubuh akan mengkompensasinya, membentuk yang lebih baru, yang lebih kuat. Nah, khusus jaringan otot, maka tubuh akan mempergunakan hormon testosteron. Hormon testosteron bahan bakunya adalah kolesterol. Jadi paling tidak udah 2 nih, kolesterol akan dipakai untuk kortikosteroid atau kortisol dan testosteron dalam hal urusan olahraganya. Belum yang ketiga, ketika Anda berolahraga, sirkulasi darah meningkat, maka pada perempuan misalnya produksi hormon estrogen dan progesteron akan lebih optimal ya. Demikian juga pada laki-laki testosteronnya optimal. Jadi kolesterolnya kepake. Jadi dengan olahraga kolesterol Anda kepake ya untuk membentuk hormon. Apa yang disarankan minimal banget jalan kaki 5-6 kali seminggu. Kalau mau optimal, Anda tambahkan latihan beban. Saya tahu Anda sudah punya banyak beban hidup ya, tapi olahraga dengan latihan beban itu membuat Anda lebih kuat menghadapi beban hidup. Oke, sudah 3 tips yang saya bagikan sama Anda. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda, melindungi Anda, menyinari Anda dengan wajahnya dan memberi Anda kasih karunia. Dan tolong di like
pencet tombol like-nya, kemudian subscribe bagi yang belum, ya subscribe itu gratis ya dan membantu saya untuk mengembangkan channel ini. Dan ketiga, bagikan kepada teman-temannya, khususnya udah terlanjur bermasalah ya, teman-teman, saudara, ya, andai taulan. Demikian isi video kali ini, salam sehat.